Selamat pagi anak-anak, puji Tuhan pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama beribadah streaming. Kita semua guru-guru sekolah minggu akan terus menemani anak-anak, mendampingi anak-anak untuk anak-anak boleh terima berkat firman Tuhan ya. Tante Rina percaya kondisi apapun tidak bisa menghalangi kita untuk terus kita dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi Tante Rina bersama seluruh guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Halo teman-teman, pagi hari ini kita bersama-sama kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi kesempatan kami pada hari ini untuk kembali bersama-sama beribadah dan bersukaria. Terima kasih Tuhan. Habis ini kami akan bersuka cita kembali. Berilah kami kebersamaan sehati, sejiwa, biar kami selalu bersatu dalam kehadiran. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Masih bersuka cita, masih semangat. Ayo kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Lebih semangat ya. Yang bisa lagu ini nyanyi sama-sama ya. Siap-siap bergandengan tangan. Tuhan Yesus, satu
Masih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan menciptakan siang dan malam. Apa? Tuhan kalau menyinari bumi dan menghangatkan bumi, Tuhan menciptakan sesuatu yang besar dan bersinar, yaitu matahari. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita sudah bersukaria, kita sudah bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita siapkan firman Tuhan ya.
selama-lamanya. Haleluya, kita semua dia. Haleluya. Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di sini untuk bersama-sama beribadah dan memuji Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Berilah kami ketulusan hati, berilah kami kesatuan, biar kami selalu dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Anak-anak Abi Ambengan, pada saat ini kita berjumpa lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dengan penuh konsentrasi, semuanya tanpa kecuali, yang di sana tanpa kecuali ya. Tapi sebelumnya Om Yusak suka nyanyi dulu satu ya. Ini karangannya dari Om Yusak berkaitan dengan materi pada saat ini, yaitu perlambangan gereja. Om Yusak akan bercerita kurang lebih 10 menit ke depan saja. Kita konsentrasi ya. Pengantarnya lagu demikian. Aku murid Yesus, kau pun murid Yesus, kita semua murid Yesus. Dia pemimpinku, dia gembalaku, dia guru yang sempurna, dia juru selamatku. Nyanyi dengan sukacita ya. Aku murid Yesus, kau pun murid Yesus, kita semua murid Yesus. Dia pemimpinku, dia gembalaku, dia guru yang sempurna, dia juru selamatku. Tema renungan pada saat ini adalah perlambangan gereja. Perlambangan gereja, yaitu Yesus itu sebagai pemimpin, pemimpin dan kita sebagai rakyatnya. Perlambangan, Yesus sebagai raja, kita sebagai rakyatnya. Itu perlambangan. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa, mempunyai gelar yang banyak sekali. Tetapi gelar yang paling terhebat yaitu Tuhan adalah sebagai Allah anak. Terus kemudian dia adalah penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Tuhan Yesus mempunyai gelar yang banyak sekali. Dia juga sebagai gembala, digambarkan sebagai gembala, dilambangkan sebagai gembala, tapi juga dilambangkan dan kita ini sebagai domba-dombanya. Dan dia sebagai guru besar, guru agung, guru yang paling sempurna, dan kita adalah murid-muridnya. Hari ini kita belajar tentang perlambangan gereja itu sendiri. Pertama kita belajar dulu mengenai apa itu gereja. Gereja itu adalah kumpulan dari orang-orang yang ditebus oleh Kristus, sudah ditebus oleh Yesus. Untuk apa? Untuk dimuridkan. Kita ditebus. Maksudnya ditebus itu apa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya, dosanya dihapuskan dan disucikan karena kita percaya Yesus yang sudah mati di kayu salib. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus mati di kayu salib, dosanya tidak diampuni. Artinya kita yang percaya Tuhan Yesus dijamin untuk masuk surga. Bagi orang yang tidak ditebus
maka semuanya akan masuk neraka. Jadi orang yang masuk surga itu bukan karena kita berbuat amal, berbuat baik, bersedekah, bukan. Atau kita pergi ke tanah suci, ke Yerusalem, ke Israel sana, tanah suci, terus kita diampuni, bukan karena itu. Atau kita karena suka berdoa yang lama sekali, bukan. Itu yang membuat kita dosanya kita dihapuskan itu karena kita percaya pada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Tetapi masalahnya gini, kalau lama kita hidup di dunia ini, memang kita sudah ditebus, kita harus mensucikan diri. Kita harus belajar akan firman Tuhan, belajar seperti Yesus. Yesus adalah manusia yang paling sempurna dari seluruh dunia, dari seluruh nabi, dari semua rasul. Dia adalah contoh yang paling sempurna. Kita fokus nomor 1. Makanya Alkitab itu disebut superbook, karena sentralnya siapa? Sentralnya adalah Tuhan Yesus. Yesus menjadi contoh paling utama, paling sempurna. Itu perlu diingat. Kembali kepada gereja. Untuk itu kita dimuridkan supaya seperti Tuhan Yesus. Arahnya kita seperti Tuhan Yesus. Kita tidak ingin juga kalau mau belajar seperti Raja Daud, enggak. Memang kita belajar ada sisi baiknya, tapi ada juga sisi buruknya. Misalnya siapa itu Raja Daud berperang pasti membunuh, enggak? Membunuh. Tapi Tuhan Yesus ingat, Tuhan Yesus tidak pernah membunuh. Dia sempurna, dia mengajarkan. Dia juga tidak mengajarkan berperang, berkelahi. Tidak. Tuhan Yesus karena kasih itu lemah lembut, kasih itu mengampuni, kasih itu panjang sabar, dan lain sebagainya. Kembali kepada gereja. Jadi gereja itu ada kumpulan orang-orang yang ditebus, yang mau dimuridkan. Dasar dimuridkan itu di dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Ayo kita baca sama-sama ya. Waktunya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yuk kita ambil Alkitabnya. Ayo kita sama-sama baca. Kita lihat di dalam kitab Matius yang 28. Matius itu terdiri dari 28 pasal. Yang terakhir adalah pasal yang ke-28. Dan kita baca di dalam ayat yang ke-16. Judulnya adalah Perintah Memberitakan Injil. Jadi Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia memberitakan terakhirnya, pesan-pesan terakhir yaitu untuk memberitakan Injil. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan kepada Yesus kepada mereka. Jadi murid-murid diajak kemana? Ke Galilea, di dekat bukit di daerah sana. Terus kemudian ketika melihat dia, mereka semuanya menyembah Tuhan. Murid-muridnya menyembah Tuhan. Tetapi ada beberapa orang masih ragu-ragu. Karena apa? Saat itu kan Tuhan Yesus menampakkan diri. Kan Tuhan Yesus saat itu diceritakan mati di kayu salib. Terus kemudian tiba-tiba muncul. Itu adalah penampakan Tuhan Yesus setelah mati di kayu salib, tapi masih menampakkan diri. Dia membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Biarpun disalib, tapi bisa hidup lagi. Dan mereka berkumpul di situ. 18. Lalu Tuhan Yesus mendekati mereka. Dan Tuhan Yesus, dia bilang demikian, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, di sini ada kata murid. Jadi ada kata muridnya. Jadi kita semuanya anak-anak Tuhan yang percaya Yesus harus mau dimuridkan dan dibaptis. Dan mereka dibaptis dengan apa? Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Artinya
Tuhan Yesus yang ada tahun 1 sampai kemudian umur 33 tahun kemudian, umur 33, dan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan dia mengatakan akan ada sampai sekarang. Makanya dia sebut Allah yang Alfa dan Omega, yang hidup untuk selama-lamanya. Untuk itu kita menyebut dia adalah Tuhan, karena dia hidup untuk selama-lamanya. Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya adalah kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Demikian bunyinya. Atau kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah untuk memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Om Ishak tertarik dengan bertekun, dengan bersehati. Jadi seorang murid itu harus bertekun, sehati dalam satu tempat untuk belajar akan belajar kepada para rasul-rasul, dan sampai memahami betul-betul siapa Yesus, apa yang sudah diajarkan pada waktu-waktu yang lalu. Dan berikutnya adalah di dalam kitab Ibrani 10 ayat 23. Kita lihat lagi. Berdasarkan kegiatan yang diadakan itu, berkumpul itu, makanya ada dasar. Rasul Paulus mengingatkan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Apa artinya? Kita semuanya harus rajin beribadah seperti ini, live streaming, berkumpul dalam gereja. Kalau acaranya tidak ada COVID-19 ini, kita senang kalau minggu kan datang ke gereja, berkumpul bersama-sama, nyanyi-nyanyi, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yang berikutnya adalah tentang apa itu gereja. Gereja itu gedung. Gereja itu gedungnya. Terus kemudian tapi ada yang lebih dalam lagi pengertian bahwa gereja itu ada orangnya. Om Yusa, Kakak Dani, atau Kakak Laura, itu orangnya. Jadi gereja itu orangnya. Kemudian kita masuk lebih dalam lagi tentang perlambangan gereja. Pertama, pengertian perlambangan gereja. 1, gereja itu sebagai mempelai perempuan Kristus, dan kita itu sebagai mempelai perempuan Kristus, dan Tuhan Yesus itu sebagai mempelai laki-lakinya. Yang kedua, perlambangan kedua, gereja itu sebagai kawanan domba, dan Tuhan Yesus itu sebagai gembalanya. Dia adalah gembala yang agung. Yang ketiga, perlambangan gereja yang ketiga, yaitu bahwa gereja Tuhan itu sebagai bait suci, dan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, sebagai batu yang hidup. Terus yang terakhir adalah gereja Tuhan itu seperti tubuh Kristus, dan Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Demikianlah perlambangan dari gereja. Jelas ya tentang gereja, tentang perlambangan gereja itu. Pertama, dan kita sebagai mempelai perempuan, Yesus sebagai mempelai laki-laki. Yang kedua, semua gereja itu sebagai domba, Tuhan Yesus sebagai gembala. Yang ketiga, semua anak-anak Tuhan seperti bait suci, Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, batu yang hidup. Yang keempat adalah semua anak-anak Tuhan seperti tubuh Kristus, dan Yesus adalah kepala gereja. Demikianlah renungan kita pada saat minggu. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Tante Lina percaya semua diberkati Tuhan ya.
pengumuman untuk minggu besok. Anak-anak akan memuji Tuhan bersama dengan Kak Jessica, ya. Kemudian firman Tuhan, kita akan menyaksikan panggung boneka. Tante percaya setiap puji-pujian dan firman selalu memberkati anak-anak. Tante rasa tidak ada pengumuman yang lain. Kita mau sama-sama berdoa seperti biasa. Tante akan doakan kalian semua. Ayo anak-anak, kita sama-sama angkat tangan kita mohon belas kasihan Tuhan, kita naikkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Selesai sudah ibadah sekolah minggu Tuhan, dan hamba berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani di bidang mereka masing-masing. Hamba juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang pagi hari ini mereka juga sudah beribadah. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Kami tahu Tuhan keadaan yang sulit ini Tuhan, tapi kami percaya bersama Engkau Tuhan kami boleh tetap kuat. Kondisi sekarang ini Tuhan tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang sangat mempedulikan kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami terus memandang akan kebesaran kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat, Engkau memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi kondisi saat ini. Terima kasih Tuhan, tak lupa hamba berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu. Tuhan, hamba tidak tahu satu persatu Tuhan, tapi hamba percaya mungkin di antara guru-guru sekolah minggu yang mengalami keadaan yang tidak sehat, kami berdoa buat mereka Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan buat anak-anak sekolah minggu, mungkin hari-hari ini Tuhan mereka menghadapi ujian, atau juga Tuhan menghadapi kondisi yang kurang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Pertolongan-Mu luar biasa buat kami, waktu-Mu indah Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami punya Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya kami punya Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan waktu-waktu selanjutnya di dalam tangan Engkau. Kami sangat percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kini hamba berdoa buat seluruh orang tua, murid sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu. Hamba serahkan mereka di dalam tangan kuasa-Mu. Berkat-Mu senantiasa turun atas kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin.